Sudah tentu kegiatan ini sangat luar biasa dan terkait dengan program calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak ini harus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung sebagai calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan apa yang telah direncanakan di program oleh Bu Eli sebagai calon guru penggerak semuanya akan mengantarkan Bu Eli benar-benar menjadi guru penggerak di Kecamatan Beneran, khususnya di Kabupaten Bondowoso. Dan di depan saya juga hadir rupanya calon guru penggerak juga ya, mereka sama ya. Alhamdulillah seperguruan. Terus terang saja saya sebagai pengawas Keperluan Pembinaan dan memberikan apresiasi atas kegiatan ini, di mana kemarin hari Sabtu juga ada kegiatan di sini yang dihadiri oleh Ibu Ali dan Ketua Lembaga Pendidikan Marik Kabupaten Bondowoso beserta pengurusnya, dan sudah diupload kemana-mana sudah ya, dan itu juga sudah membaca alhamdulillah dari hal-hal ya macam-macam sudah diupayakan oleh Bu Eli untuk membangkitkan semangat pembelajaran, menggerakkan kembali kegiatan-kegiatan yang positif, dan sudah tentu ini akan memberikan warna tersendiri, perubahan yang signifikan untuk proses. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru ya yang telah mendukung penuh semua program, semua kegiatan yang sudah direncanakan di program oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan ini semua Bapak Ibu Guru bukan berarti Bu Eli ini menambah pekerjaan Ibu ya, tetapi ini semata-mata untuk menggali potensi yang ada di Konser 2, lebih mengembangkan potensi guru-guru di Konser 2. Alhamdulillah sepanjang pengamatan dan pemantauan saya ini sudah terjadi kebersamaan yang luar biasa kompak, dan tentunya sudah mendukung. Kepada akhirnya nanti apa yang telah dilaksanakan ini baik dan sudah maupun yang masih akan dilaksanakan, yang pertama untuk mengembangkan, membangkitkan, menggali potensi
potensi yang ada di guru-guru di sini. Yang sebenarnya potensi itu sudah ada, kemampuan guru-guru sudah ada, tetapi mungkin masih belum ada penyemangat. Di sini Bu Eli sudah memberikan semangat kepada ibu guru, bapak guru, untuk bagaimana menjadi guru yang sebenarnya. Ya, jadi tidak ada ruginya, pasti akan bermanfaat bagi guru. Belum lagi nanti akan dapat sertifikatnya akan bisa untuk sertifikat dan seterusnya, yang pada akhirnya yang Koncer 2 lebih dikenal oleh masyarakat Koncer dan masyarakat Bondowoso. Sehingga harapan kita semua mudah-mudahan Koncer 2 ini ke depannya menjadi sekolah favorit kita sama. Sudah tentu ini berkah bagaimana sekolah mengelola. Tetap ibu guru semangat ya? Semangat. Ya, harus. Dan setelah ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain, baik kegiatan kesiswaan, kemasyarakat, kemudian guru-gurunya juga mungkin oleh Bu Eli akan diajak ya, menjadi guru penggerak juga ada Bu Eli ya. Bu Eli sudah memberikan bahan ini. Bagaimana guru penggerak ini? Berangkatnya dari mana? Ya, di ilmu yang diberikan oleh Bu Eli dan teman-teman ini, gurunya Bu Eli semuanya ini ya, nah ini nanti bisa Bapak Ibu guru ya, serap dan pada akhirnya juga mudah-mudahan semua nanti guru-guru Koncer juga menjadi guru penggerak. Karena masa-masa yang akan datang ketika kita akan Bapak Ibu guru menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, itu harus untuk mempermudah jalur itu, maka harus melalui guru penggerak. Nah sementara memang sekarang karena masih belum merata, boleh kalau kepala sekolah belum guru penggerak apa-apa, tapi setelah ini mulai tanggal 3 dan seterusnya harus punya sertifikat guru penggerak. Sehingga dengan demikian mumpung masih awal, ini masih muda semua, mari kita ikuti semua kegiatan itu demi meraih masa depan yang Bapak Ibu idamkan. Kemudian kepada Bu Eli, terima kasih ya. Tadi Bu Eli ini baru 2 bulan, bukan 2 bulan, sudah banyak sudah keberkahannya. Ya, saya tidak bukan buat ya, karena memang jadi siap Pak. Nah, kamu mulai dari mana? Ternyata dari segala sudut. Bu Eli memulai kegiatan di Koncer. Alhamdulillah sudah mulai ibarat bunga ini sudah mulai hampir mekar, sudah mulai mengucap hampir mekar, dan buahnya mekar, harumnya kemana-mana. Kita semua, ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ini nanti ini on tim. Ya, seperti kemarin ya. Setelah ini semua didokumentasikan dalam video. Iya, nanti di-upload di PM. Siap. Dan pesertanya sudah lebih dari 10 ya. Alhamdulillah. 10 ya. Iya. Dengan 10 orang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Koncer 2 Sanggahan dibuka dan dimulai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية ونقل عمل صالحا. الفاتحة. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن شهادة رسول الله جميل والحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال والإكرام وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وصل وسلم على سيدنا محمد في الظاهر وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حاجتي وترفع بها درجتي وتحظي بها قومي وتبرز بها قلبي وتبصر بها قلبي. اللهم اجعل أولادنا صالحين حافظين للقرآن والسنة فوق حافظين مباركة آياته في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Jadi gurunya sudah duduk. Ibu harus ngomong apa? Kamu berulang kali kecewa ibu sama kamu ini. Nah, jadi mikir akhirnya muridnya. Kaget ya. Mikir muridnya. Saya sudah mengecewakan ibu gimana? Saya jadi saya salah. Jadi yang ditanamkan dalam hatinya merasa bersalah akhirnya. Tapi berbeda dengan ini. Jika kamu meyakininya, artinya meyakini salah satu nilai kebajikan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini posisi kontrol saya di posisi manajer. Di sini pada posisi manajer, penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Baik, kita nikmati dulu posisi kontrol yang ada di depan ini, video ini. Kalau berkurang ya, iya, bisa video. Oh iya, sabar Bapak Ibu, mungkin bisa dilemaskan dulu, rileks sambil mengingat, oh iya ya, disiplin positif itu ternyata seperti ini. Oke, bisa lihat ke depan semua. Kita bergerak dulu agar aliran oksigennya tidak masuk. Sabar. Belum sip, tidak apa-apa. Karena ini mendapat pujian baik. Nah, ini dia. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ada lagunya, ada yang hafal lagunya. Apa yuk? Mau ke Budina? Silakan. Bisa. Nanti ditiru ya. Serius. Serius. Coba maju.
Ya, pakai gerakan. Pelajar Pancasila. Mari silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti bisa diterapkan nih Bapak Ibu supaya budaya positif di kelas Bapak Ibu masing-masing. Hafal Bu. Ya, nanti kita bisa kolaborasi ya, saling bahu-membahu seperti kemarin ya. Kemudian, ini apa deh? kenapa Pak? Oh, kalau nyanyi aslinya apa? Iya Pak Haryono. Yang ketiga adalah yang kedua ya Bu ya. Ibu Primary Years Program. Kemudian ada 9 karakter, pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, dan yang ke-6 the Virtuous Project. Nah ini tadi kalau dibuat lagu, anak-anak itu jangankan anak-anak, kita juga akhirnya mudah menghafal. Bisa googling Bapak Ibu, untuk gerakannya sudah ada ya di YouTube, itu sudah ada. Sebenarnya mudah untuk menghafal ini Bapak Ibu kalau dibuat lagu, tapi kalau dihafalkan rasanya sulit ya. Tapi tidak ada sesuatu yang sulit kan, begitu ya Bu Dina, Bu Yedi. Beriman dan bertakwa, itu berkuliah tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Aibo Primary Years Program ini adalah program untuk tumbuh kembang anak. Untuk apa tujuannya? Untuk membangun karakter baik pada anak-anak, pada siswa kita. Apa saja? Nah ini meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter bisa dilihat dan dibaca, oke, Bapak Ibu. Dilanjutkan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini tujuannya sebenarnya sama Bapak Ibu, untuk membangun, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan pada siswa kita. Keterampilan hidup itu bisa dibaca, oke, Bapak Ibu. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, bukan memberikan yang terbaik untuk orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini ya petunjuk hidup. Peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, dan seterusnya. The 7 essential virtues, ada 7 esensi untuk membangun nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Apa saja? Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Tadi seperti yang disampaikan Pak Rama, ada toleransi, keadilan. The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini ya Bapak Ibu bisa dibaca. Belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan,
keteraturan, lurus hati. Ada gotong royong, rendah hati, bukan rendah diri ya Ibu. Rendah hati. Kalau rendah diri itu tidak percaya diri. Ada keteguhan hati, ada pengertian. Nah, tadi Bu Eli sudah menyebutkan kebutuhan dasar manusia itu tidak sama ya. Nah, ini Bapak Ibu, apa saja sih menurut Dr. William Glasser? Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh kita sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi juga oleh siswa-siswi kita. Dunia yang berkualitas. Apa sih dunia yang berkualitas? Tempat khusus dalam pikiran Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Contoh, untuk memenuhi rasa senangnya Bu Devi misalnya, bawa mobil berlima dengan gengnya misalnya. Tidak diajak, kasihan kayak Bu Dina. Karena mungkin bukan satu circle, bukan sefrekuensi, gitu ya. Ini contoh Bu Devi. Kenapa Bu Devi melakukan itu? Karena ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Senang, ingin dilihat. Nah, contohnya seperti itu. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, bukan hal-hal yang negatif ya Bapak Ibu. Memasukkan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam dunia berkualitas mereka. Nah, sekarang saya mau tanya, kita ini kan sebagai pendidik ya Bapak Ibu, kira-kira saat Bapak Ibu menghadiri pelatihan atau kegiatan ini, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu untuk datang ke pelatihan? Memperbarui ilmu. Memperbarui ilmu ya Pak? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Menambah wawasan. Penasaran. Penasaran. Ya. Kan tidak sama setiap orang itu. Kenapa kok datang ke pelatihan? Saya takut Bu kalau udah datang pasti nanti sama Bu Eli disindir. Kan bisa saja ya. Saya mau datang karena saya ingin dipuji. Ada. Tapi alhamdulillah di konser 2 seperti yang disampaikan Pak. Ada. Semoga tidak ada. Bila ada, tersembunyi itu. Tersembunyi, tidak perlu diungkap sebenarnya ya. Kembali ke hati. Kan seperti itu. Iya betul Pak. Hanya tugas kita saling mengingatkan, kan begitu. Nah, ada yang tidak, ada yang hadir karena tidak ingin ditegur panitia. Saya juga pernah Bapak Ibu seperti ini. Duh, kalau saya tidak hadir karena saya kenal dengan panitianya, pasti ditanya, kenapa gue tidak hadir? Nah, seperti itu. Atau takut disinggung ketika rapat oleh pengawas. Kemarin saya undang ya Bu Eli dan 1 orang guru. Kok tidak hadir? Saya mau hadir Pak, biar saya nanti disebut di
di awal. Ini loh guru yang saya undang. Nah, berarti niatnya Bu Eli datang karena ingin mendapat ujian. Kira-kira. Nah ini tadi ya, ingin mendapat penghargaan. Banyak ya motif kenapa kita alasan kita datang untuk menghadiri workshop. Alasannya beragam ya. Dan itu harus kita hormati karena kita berbeda, diferensiasi. Tapi bagaimana? Seharusnya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kenapa sih Bu kok gue mesti bilang pembelajar sepanjang hayat? Selama hayat masih dikandung badan, kita itu terus menjadi, kita harus terus belajar, upgrade ilmu. Tidak usah malu Bapak Ibu untuk terus belajar. Saya belajar sama Bu Devi. Ini gimana? Tidak malu. Pimpinan kok belajar? Tidak. Bu Eli tidak alergi untuk belajar pada rekan sejawat yang lebih muda. Karena kita saling membutuhkan. Sebagai manusia kita harus berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai diri Anda sendiri. Karena apa? Kita sebagai teladan ya Bapak Ibu. Kita ini guru ini sebagai role model, teladan untuk anak didik kita. Kalau muridnya tidak boleh terlambat masuk kelas, gurunya harus memberi contoh. Nah ini, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan di lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Nah, Jian Gosen dalam bukunya Restructuring, betul ya, Bu Devi ya, restructuring ya seperti itulah. School Discipline menyatakan ada 3 motivasi ya Bu Dina. Ya mohon maaf, saya bukan ahli bahasa Inggris. Usaha ya, jadi saya harus banyak belajar. Lupa nanti ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Seperti yang gue disampaikan tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gak nyaman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masuk motivasi apa kira-kira Bapak Ibu? Eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal. Gak enak sama orang. Gak enakan. Saya kalau gak datang ya, duh pasti mana? Jadi gak enakan, betul ya Bapak Ibu. Ingin mendapat penghargaan eksternal, masih ada pamrih eksternal. Nah, motivasi perilaku manusia yang bagaimana yang diharapkan mampu menumbuhkan disiplin positif, perilaku yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Seperti tadi Bu Toyanti menyampaikan, saya mau datang ke workshop karena saya ingin menambah pengetahuan. Berarti Bu Toyanti ingin belajar, menimba ilmu. Pak Haryono karena ingin tahu, nah berarti kan mau belajar. Makanya beliau datang, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat penghargaan. Nah, menghargai nilai-nilai kebajikan inilah yang termasuk dalam motivasi internal. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga
Tadi motivasi yang ketiga apa ya? Internal. Motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi sudah dicontohkan, kalau kita toleransi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, maka tidak akan ada lagi pertengkaran. Itu nilai yang kita yakini. Salah satu contohnya. Nah, ini tadi setelah penjelasan tadi ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, restitusi yang dapat membangun disiplin positif itu kira-kira yang mana ya? Kalau hukuman, iya atau tidak? Tidak. Karena aku dihukum baru disiplin. Tidak ya. Konsekuensi bisa kita lakukan. Restitusi, iya. Lalu apa bedanya ketiganya ini? Mari kita lanjutkan. Sebelum menginjak pada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, ada analisa kasus. Bisa Bapak Ibu baca. Mungkin Bapak Ibu di kelas juga mengalami ya. Mungkin pernah melakukan. Di situ ada IFA yang kurang mampu memahami matematika. Kemudian gurunya tanya, IFA gugup sampai tasnya jatuh. Akhirnya karena tidak bisa menjawab, teman-temannya menertawakan si IFA ini. Kelasnya gugup. Kenapa kok rame? IFA satu gugup, tidak konsentrasi, tidak bisa menjawab pertanyaan pasien. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno ini terhadap IFA? Tidak setuju. Kenapa betul ya? Kok tidak setuju? Karena merendahkan anak-anak. Iya, mempermalukan di depan umum. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan mengapa? Hukuman. Apa hukuman itu? Hukuman itu biasanya dilakukan satu arah. Jadi tidak ada kesepakatan. Bisa dilihat, tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Hukuman itu sifatnya satu arah. Dari guru saja. Iya. Dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima hukumannya tanpa melalui kesepakatan. Tidak ada kesepakatan yang dilakukan antara guru dengan siswa. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik. Mungkin seperti Pak Evan guru olahraga. Kamu tidak pakai baju olahraga, keliling lapangan 50 kali. Itu contoh hukuman guru. Atau psikis, sama seperti yang disampaikan Bu Toyati. Itu secara psikis hukumannya. Apa? Mempermalukan. Betul, menjatuhkan mental anak. Karena seisi temannya menertawakan tanpa ada respon apa-apa dari Pak Seno. Artinya ada pembiaran dari Pak Seno, teman-temannya menertawakan si IFA. Baik, ini ada kasus kedua. Biasanya terjadi di kelas rendah, Bapak Ibu. Anak-anak kalau sudah jam istirahat, mungkin yang ngajar di kelas rendah ya Bu Toyati atau siapa yang ngajar di kelas rendah, Bu Devi. Nah, ini dua orang ini menurut saya guru yang paling sabar ya, karena bukan kelas rendah, saya belum pernah buat kelas 1. Mohon maaf. Jadi kesabaran saya belum teruji benar gitu ya.
ketika anak akan berebut, akan masuk kelas pasti berebut ya. Nah ini, dan yang dilakukan oleh Bu Anas agar muridnya tertib, diberi yang bisa masuk dengan tertib, baris dengan rapi. Ibu Anas beri bintang 10 misalnya, bintang kebaikan ditempel. Akhirnya karena ingin mendapat penghargaan, anak-anak berbaris rapi ketika Bu Anas di kelas itu. Nah pada suatu saat Bu Anas ini tidak masuk, Bu, digantikan oleh Pak Heru yang tidak pernah tahu kesepakatan antara siswa dan gurunya. Ben masuk semburan lagi, guru berebut. Nah, apa yang terjadi? Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, materi sebelumnya yang saya berikan, kira-kira motivasi dari murid kelas 2 ini apa? Sehingga mereka bisa berdiri antri untuk masuk kelas. Motifnya apa? Ingin mendapat penghargaan, mendapat hadiah. Hukumannya berupa penghargaan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberi penghargaan itu belum tentu baik juga ya. Bisa menjadi hukuman itu amanah. Seperti yang disampaikan oleh Alfikon, bukan Afi ya, tapi Alfikon. Sama Bu Afi tertawa. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Jadi mereka tidak akan melakukan kalau tidak ada embel-embelnya, tidak ada penghargaannya, ya. Itu dihukum oleh penghargaan. Kecanduan. Saya kalau tidak dapat penghargaan, ya udah. Saya kalau tidak dipuji, saya tidak akan melakukan. Kan sama saja hal seperti itu ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Kalau dihukum tuh rasanya sakitnya tuh di sini ya. Kan menyakitkan. Flashback ketika Bapak Ibu menjadi murid, pernah tidak dihukum sama gurunya? Bu Dina langsung flashback mengingat. Entah dulu hukumannya, oh sering. Iya, saya juga sering tuh. Bahkan saya kalau mengingat, rasa sakitnya itu masih terasa di jari saya, Bu. Saya siswi yang suka kopekan, Bu. Jadi seringkali penggaris kayu itu, aduh, ke jari saya. Itu. Jadi menyakitkan, baik secara fisik maupun psikis. Konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya anak belajar berbohong. Siapa tadi yang berbuat ini? Tidak ada yang ngaku. Dia. Kalau penghargaan bagaimana? Nah ini sama. Penghargaan itu juga konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa? Karena anak melakukan sesuatu karena hanya mengharap mendapat imbalan, mendapat penghargaan. Ini. Wes kembali lagi konsekuensi Bu Devi. Sebelum ini Bu Devi minta tolong. Konsekuensi, nah berbeda. Hukuman dengan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, ada kesepakatan antara guru dengan siswa, disetujui. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah tahu ketika mereka melanggar konsekuensinya apa. Tetapi dengan konsekuensi ini murid juga merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini memonitor muridnya sampai dia yang tidak mengerjakan PR. Jadi nanti konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR, nguras kamar mandi. Jadi gurunya monitor aja, melihat, mencari akhirnya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat ya, ini masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Poin nomor 1, terlambat datang hadir 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi luar biasa. Murid diminta untuk push up. Wah, ini biasanya olahraga ini. Push up 15 kali. Masuk? Hukuman. Betul, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo diganti. Rama, itu kok dicoret-coret punya temannya. Diganti. Apa? Konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan. Mencatat 100 kali. Konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi karena berulang kali terlambat. Akhirnya dibuat kesepakatan di kelas. Kalau terlambat, kamu harus menulis 100 kali. Dulu saya pernah seperti ini, masih zaman sekolah. Saya disuruh nulis, saya masih ingat Pak Riono. Saya tidak akan mengulangi lagi 5 lembar Pak. Itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Membersihkan WC sekolah. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, sepatunya dilepas karena tidak melakukan sampah hitam. Hukuman. Ya, berjemur di lapangan basket Pak, ini guru olahraga. Sukanya menghukum memang kalau guru olahraga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil melepas satu kaki. Hukuman. Karena tidak bisa menjawab. Adakah yang pernah mengalami hukuman ini Bapak? Selain saya? Ya. Iya, jangan sekolah kalau sekarang Allah sudah ada. Baik Bapak Ibu, nah tadi sudah hukuman, kita sudah tahu hukuman. Kemudian konsekuensi, kita masuk di restitusi. Ya, bisa dibaca, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ketika mereka melakukan atau berbuat salah, mempunyai masalah, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, jadi hukuman. Kemudian disiplin dengan identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Ya, konsekuensi berbeda dengan Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Rek? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm,
Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kamia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk pemimpin untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat direfleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu tadi cuplikan videonya Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada motivasi guru berdua, identitas gagal artinya kontrol dari luar untuk menghindari hukuman, identitas berhasil sukses kontrol dari luar, dan identitas berhasil sukses kontrol diri. Bisa Bapak Ibu baca, misalnya kita lihat guru berdua untuk menghukum, menghardik kamu ini sambil ujung-ujung, kemudian membuat rasa bersalah. Seharusnya kamu ini jangan datang terlambat. Guru ini kecewa sekali. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur berapa kali sudah datang terlambat, Evan. Misalnya seperti itu, ya. Jadi menghitung, gurunya mantau, karena ini satu lagi sudah datang terlambat. Sudah 4 kali datang terlambat. Nah, itu pemantau. Berbeda kalau posisi kita manajer, jadi diajukan dulu pertanyaan, kenapa kau datang terlambat? Jadi ditanya, jangan asal main menghukum. Ini bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk membangun disiplin positif pada siswa. Apa sih keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Ya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan karena hanya mematuhi peraturan yang dibuat. Pembentukan keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas tidak harus banyak, Bu. Jangan sampai 30, poinnya sampai 30. Sedikit tapi bermakna, mudah dipahami. Apalagi kita berdidik di SD, Bapak Ibu. Antara kelas tinggi dengan kelas rendah pun juga berbeda keyakinan kelasnya. Mungkin kalau kelas rendah yang lebih mudah untuk dipahami siswanya. Keyakinan kelas untuk membuatnya itu semua yang ada di kelas itu berkontribusi, ikut berperan menyumbangkan idenya yang akan dibuat keyakinan di kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Penerapan keyakinan kelas. Bagaimana menerapkan keyakinan kelas? Nah, ini. Jadi anak setelah dibuat keyakinan kelas, misalnya ada 5 ya Bapak Ibu, biarkan anak-anak yang menulis, menempel mungkin, dan akhirnya mereka akan membaca. Oh, ini loh keyakinan kelas yang akan kita patuhi. Mengapa? Karena ada nilai-nilai kebaikan di
saja ya Bapak Ibu, nanti bisa dibuat mungkin ya setelah kegiatan hari ini, bisa diimplementasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bu, saya nggak punya kelas, misalnya guru olahraga bukan tidak punya kelas, justru banyak dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, bisa dibuat juga nanti keyakinan kelasnya. Kelas 1 bagaimana Pak Irfan sampai di kelas 6. Curah pendapat, kenapa kok harus saling menghormati. Nah, jadi anak-anak dibiarkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Ini mandiri, kok harus mandiri? Iya, biar tidak bergantung misalnya. Nah, ini ya. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nah, setelah selesai dibuat keyakinan kelasnya, ditempel Bapak Ibu, jadi semua bisa membaca, semua bisa mengingat-ingat. Oh iya, saya harus jujur. Kenapa? Nilai kebaikan apa yang kita yakini? Misalnya jujur, iya, kalau jujur itu disayang dulu, disayang teman, banyak teman, kan seperti itu ya. Harus disiplin. Kenapa? Agar tidak merugikan teman yang lain. Jadi ada nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Nah, ini mencoba membuat keyakinan kelas ini hanya contoh ya. Bapak Ibu silakan nanti berkreasi, diimplementasikan di kelasnya masing-masing, bisa membuat keyakinan kelas. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai yang diyakini apa? Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan nilai kebajikannya apa? Untuk keselamatan, menghormati orang lain. Jangan berlarian di kelas koridor. Nilai kebaikannya apa kira-kira Bapak Ibu? Keselamatan. Nanti kalau terpleset, jatuh, akhirnya terluka. Nah, jadi ini nilai-nilainya. Bisa nih Bapak Ibu nanti kita terapkan bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita meyakini ada 3 tindakan pada segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Jadi misalnya, Afi, sini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi murid yang misalnya datang terlambat, jadi jangan langsung dimarahin, kamu ini terlambat, tapi ditanya dulu, divalidasi dulu. Kamu datang terlambat, nah iya Bu. Nah itu ditanya, itu benar atau salah? Salah Bu. Jadi kita berkomunikasi dulu. Kita juga menguatkan setiap orang pasti berbuat kesalahan. Nah, termasuk yang dilakukan oleh Afi. Apa kesalahannya? Datang terlambat Bu. Jadi seperti itu ya. Kita menstabilkan identitas, itu istilahnya. Validasi tindakan yang salah yaitu tadi bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan. Nah di kelas tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Kalau datang terlambat, nilai kebajikan apa yang diyakini akan merugikan temannya. Ini kita lewati ya. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kita langsung saja. Menstabilkan identitas. Jadi guru berkata untuk menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu manusiawi. Ya, jadi apa itu? Ditanya. Jangan membuat anak itu merasa gagal ketika mereka terlambat datang ke sekolah. Jadi kita ucapkan dulu bahwa berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru pun juga pernah berbuat salah, itu kita sampaikan pada siswa kita. Nah, di situ Bapak Ibu guru juga
Tapi bagaimana kita memecahkan masalah ini agar si anak ini tidak datang terlambat lagi? Nah, validasi tindakan yang salah. Jadi kita membantu murid kita itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Nah, ini apa yang dikatakan gurunya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ada temannya yang tiba-tiba mukul temannya, ya. Jadi untuk validasi tindakan yang salah yang harus diucapkan guru seperti ini, Bapak Ibu. Nanti bisa tonton link YouTube saya ya terkait restitusi, penerapan restitusi. Di situ di mana validasi tindakan yang salah, kemudian penerapan segitiga restitusinya sudah ada di link YouTube Eli Yulianti ya, CGP 7 angkatan 7 kelas 243B. Bisa dikunjungi, like and subscribe. Menanyakan keyakinan ini kalau kita penerapan segitiga restitusi. Jadi menanyakan nilai apa yang kita percaya di kelas itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Oh iya Bu, saya akan berubah. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, dari sekian materi yang saya sampaikan, saya ingin tahu refleksi Bapak Ibu. Mungkin ada 1-2 orang yang memberikan refleksi terkait materi yang boleh diberikan. Skoda Sakti 1 Amalia dari yes. Monggo, mungkin ada 1-2 orang yang akan memberikan refleksi ya terkait materi ini. Ya itu mungkin ya hal baru yang mengubah paradigmanya terkait penerapan budaya positif. Jika ada yang salah, Monggo maju Bu. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Monggo. Ya paradigma yang mengubah paradigma yang apa yang sama yang boleh didapatkan. Dari Bu Eli yang sampaikan tadi, kita jika ada murid yang berbuat salah atau terlambat, kita tidak langsung menghukumnya. Jadi kita tanya dulu kenapa dia terlambat. Jadi ada alasannya. Tidak langsung kita ngasih hukuman. Jadi seandainya Bu, saya ini masih ada kepentingan di rumah, ya, kita maafkan aja. Jangan asal-asal, ayo bersihkan kamar mandi, ayo langsung lari. Tidak boleh kayak gitu. Harapannya saat itu setelah mendapatkan materi ini bagaimana rasanya Bu Ririn ketika mengikuti materi dari Mas Gi sampai Ya, siang? selama mendapatkan materi dari Bu Eli, insya Allah kita akan berubah bersama-sama untuk yang kemarin yang ada kesalahan, dan kita berubahnya ke arah yang lebih baik lagi. Beri aplaus dulu. Mungkin ada lagi Bu Delvi mungkin masih ada. Mari Bu Delvi, saya ingin mendengar refleksinya Bu Delvi. Monggo sebagai guru kelas 5 ini. Monggo Bu Delvi. Nah, ya Bu Delvi, bagaimana perasaannya Bu Delvi? Silakan. Setelah mengikuti dan kemarin di kelas 5 ini banyak perubahan yang sangat menakjubkan, kaget, dan dari situ kelas 5 ini banyak materi yang telah didapatkan dalam pembelajaran di kelas, tidak bosan, tidak jenuh. Jadi setiap pembelajaran selalu ada pembaruan lagi yang lebih menarik dari yang diciptakan di suasana kelas. Luar biasa perasaannya Bu Devi ketika
menerima materi penerapan budaya positif hari ini bagaimana? Sangat senang ya, dan juga banyak motivasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran di kelas, dan juga pada saat mengikuti prosesi yang hari ini sangat banyak wawasan-wawasan yang saya dapatkan pada hari ini. Itu saja. Iya, beri aplaus untuk budaya testimoninya. Mungkin dari Bu Yeti, saya persilahkan refleksi hari ini. Monggo Bu Yeti, semangat. Iya. Silakan Bu Yeti. Baik, terima kasih. Setelah mengikuti sesi ini banyak sekali ya yang kami dapatkan. Yang pasti dengan adanya pelatihan ini banyak mindset saya yang akan saya perbaiki ke depannya, dimana bagaimana saya yang biasanya mungkin pernah menghukum menjadi tipikal guru yang penghukum nantinya bisa menjadi manajer ya Ibu. Mungkin seperti itu Ibu, dan saya sangat senang sekali berada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yeti. Beri aplaus untuk Bu Yeti. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak atas testimoninya. Semoga apa yang Bu Yeti sampaikan kita bisa terapkan di sekolah kita tercinta ini. Kita ciptakan budaya positif melalui pembiasaan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.